Bab 1645. Permintaan ini tinggikah? Orang-orang ras alien sudah mati. Alam asli benar-benar menghilang. Karena dimensi waktu pedang-pedang kultivator telah terhapus secara langsung. Setelah membunuh seorang ras alien, pedang kultivator merasa sedikit membosankan. Dia sedikit kecewa. Sangat lemah. Seharusnya tidak. Pedang kultivator melihat ke kejauhan, dan dia melanjutkan. Lebih dari 100.000 tahun. Hanya ketika dia bertemu Destiny dia merasa terlahir kembali. Sungguh luar biasa memiliki lawan. Sayangnya, kedua lelaki itu hanya peduli pada lelaki kecil itu sekarang. Tapi itu tidak masalah. Mereka bertiga akan bertempur. Hanya selama periode ini, itu benar-benar membosankan. Seakan sedang memikirkan sesuatu, pedang kultivator menoleh dan tersenyum. Alam asli iri pada si kecil ini. Si kecil secara alami berbicara tentang Mileye. Bukankah itu semacam kebahagiaan untuk dikalahkan? Jika Mileye tahu cara memperbaiki pedang, dia tidak tahu harus berpikir apa. Pedang kultivator menarik pandangannya dan terus berjalan menuju kejauhan. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk diminta. Hidup ini sedikit sulit. Dia tidak ingin mati. Jangan minta kekalahan. Dia hanya ingin seseorang membiarkan dia menembakkan 2 pedang. Hanya 2 pedang. Apakah ini menuntut? Di tepi danau, Mileye duduk di tanah di rumah bambu. Di depannya adalah Daoi. Di sebelah mereka, Ladiaan dan Sabta semuanya ada. Semua orang diam-diam mendengarkan penjelasan Daoi tentang waktu. Daoi tidak mengajar Mileye sendirian, tapi bahkan teman-temannya. Seperti Ladiaan dan lainnya, orang-orang ini sangat luar biasa, dan bisa menjadi penolong Mileye di masa depan. Harus mengatakan bahwa Mileye dan yang lainnya masih sangat terkejut. Waktu. Ini adalah pertama kalinya mereka memiliki pemahaman rinci tentang waktu. Ketika waktu bisa dikendalikan, betapa mengerikannya. Sekadar membuat alam terang sedikit bingung, mengapa Daoi tahu banyak tentang waktu. Tahukah, Daoi bukanlah aturan hukum waktu. Dia tidak banyak bertanya. Dengan cara ini, sekitar sebulan kemudian, Daoi mulai memasuki dimensi waktu bersama Mileye dan lainnya. Dalam dimensi waktu, orang yang memandang dunia luar seperti Tuhan memandang semua makhluk hidup. Orang-orang di luar terlihat seperti orang transparan dalam dimensi waktu. Inilah penindasan dimensi positif alam asli. Karena sekarang manusia di alam semesta ini tidak banyak yang tahu tentang waktu, apalagi waktu terbalik. Setengah bulan kemudian, Mileye dan yang lainnya mulai berlatih. Ini bukan untuk menghancurkan waktu. Dengan kekuatan mereka saat ini, sangat sulit untuk menghancurkan waktu. Sekarang mereka hanya bisa mengenal waktu dan mengendalikannya. Nyatanya, Mileye punya perasaan. Suatu kali, dia pada dasarnya meraba-raba sendiri. Meraba-raba ini sangat lambat, karena banyak masalah yang harus diselesaikan sendiri. Sekarang, dengan bimbingan seseorang, sungguh mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tidak berjalan terlalu banyak jalan memutar. Yang paling penting adalah dia sekarang bisa mempelajari banyak poin pengetahuan yang belum pernah dia sentuh. Pada saat yang sama, dia juga tahu mengapa dia tidak bisa mengalahkan hukum alam semesta ini. Dibandingkan dengan hukum alam semesta ini, dirinya merasa seperti anak kecil dalam seni bela diri. Di tepi danau, Daoi bermain catur dengan aturan hukum bencana. Di luar, tidak tahu kapan hujan mulai turun. Sering hujan di tempat ini. Bencana mengangkat bidak catur dan menjatuhkannya, lalu berkata, dia belajar dengan cepat. Daoi tertawa dan berkata, kamu belajar dengan cepat.
Bencana berbisik, jika tidak ada guru yang mengajari kita, apakah kita akan lebih baik dari mereka? Daoyi tersenyum, mengapa kamu tiba-tiba merasa seperti ini? Bencana menggelengkan kepalanya, aku hanya merindukan tahun itu. Daoyi terdiam sesaat, lalu mengambil bidak catur dan menjatuhkannya. Orang yang sangat baik membutuhkan seseorang untuk mengambilnya. Jika tidak ada yang mengambilnya, keunggulannya akan ada batasnya. Seperti seorang juru masak, jika ingin dia memasak hidangan yang lezat, setidaknya kamu harus memberinya bahan terlebih dahulu, bukan? Platformnya adalah sangat penting, dan lingkungan sangat penting. Dia melirik Daoyi dan berkata, kamu masih suka berbicara tentang kebenaran agung. Daoyi tertawa dan berkata, dipengaruhi oleh Tuan. Bencana berbisik, jadi jika tidak ada Tuan, kita tidak akan jauh lebih baik dari mereka, bukan? Daoyi terkekeh, apakah kamu pikir kamu lebih baik dari mereka? Di usia yang sama. Bencana menggelengkan kepalanya. Daoyi tersenyum, ada banyak orang hebat di dunia ini, tetapi tidak semua orang hebat bisa mengejanya. Dia berhenti dan berkata, aku memiliki perasaan yang mendalam setelah menghubungi pria kecil ini. Bencana sedikit penasaran, apa? Daoyi mengambil bidak catur lain dan menjatuhkannya. Senang punya pendukung, benaran. Bencana. Daoyi tersenyum, aku juga ingin memiliki saudara perempuan yang kuat. Dia tidak akan membantu dunia melawan dimensi dunia, kan? Daoyi mengangguk. Bencana itu sedikit mengernyit, bahkan jika tuannya memohon padanya, bukan? Daoyi berbisik, gadis bodoh, kamu. Kamu memandang rendah dia. Kalian semua memandang rendah dia. Termasuk tuannya. Bencana mengerutkan kening lebih dalam, apa yang kamu katakan? Daoyi memandang ke langit dan berkata dengan suara rendah, di matanya, semua makhluk hidup seperti semut. Dia benar-benar hanya peduli pada satu orang, yaitu Tuan. Setelah Tuan memilih untuk mengambil jalan seni bela diri, dia berharap tuannya menjadi sekuat dia. Tahukah kamu kenapa? Bencana menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Daoyi tertawa dan berkata, karena dia ingin bersama tuannya selamanya. Bencana itu sedikit mengernyit, tidak bisakah kita sekarang? Daoyi berbisik, seiring berjalannya waktu, dia tidak akan mati, tetapi tuannya akan mati. Dia bisa menjauh dari semua sebab dan akibat, tetapi tuannya tidak bisa, dan tuannya adalah masih di dunia. Tapi dia sudah melampaui dunia dan segalanya. Sang master ingin bersamanya, hanya untuk dilampaui dari dunia. Segala macam sebab dan akibat tidak akan menyentuh tubuhnya, dan dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Tentu saja, adapun ide lain, aku tidak tahu. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Tuan memberitahuku sebelumnya bahwa dia merasakan beberapa hal buruk, tetapi dia tidak mengatakan apa itu. Hal buruk, katanya dengan suara rendah. Daoyi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Ras alien seharusnya tidak memberinya perasaan ini. Mungkin itu hal lain. Dia berhenti sejenak dan berkata, sebenarnya, baik dia maupun ayah tuannya tidak ingin tuannya lebih kuat dari kita. Namun, kami berharap tuan rumah menjadi lebih kuat karena kami ingin tuan rumah memiliki kekuatan untuk menghadapi dimensi dunia, dan tujuan mereka mungkin lain. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi keduanya benar-benar kejam terhadap tuan rumah. Bencana berkata, jadi, mereka menutup mata terhadap apa yang kamu lakukan. Daoyi mengangguk. Dia melihat ke papan catur di depannya dan berkata dengan suara rendah, mereka memiliki harapan besar untuk tuannya, tetapi mereka tidak dapat membawa tuannya, karena jika mereka mengambil kata-kata tuannya tidak akan memiliki rasa krisis sama sekali. Dalam hal ini,
tuannya sulit untuk tumbuh dan akan semakin bergantung pada mereka. Dengan itu, dia berdiri dan berbaring malas. Dia berkata sambil tersenyum, "Tidak, kamu tidak bisa melakukannya." Dengan itu, dia berbalik dan menghilang tidak jauh. Bencana memandangi papan catur di depannya dan berkata dengan suara rendah, "Kenapa aku tidak bisa memainkan orang ini?" Di suatu tempat di langit berbintang, Mileye melihat ke depannya. Di depannya, ada dimensi waktu, yang merupakan dimensi waktunya sendiri. Dimensi waktu dapat dikatakan sebagai dunia. Namun, dia juga menemukan bahwa dimensi waktu ini sangat sulit dikendalikan. Misalnya, jika dia ingin kembali ke masa lalu sekarang, itu sangat-sangat sulit dilakukan, karena jika dia ingin kembali ke masa lalu, dia harus melakukan pembalikan waktu. Sangat sulit untuk membalikkan waktu. Bahkan jika tubuhnya sekarang adalah tubuh fisik, sulit untuk melakukannya. Namun, dengan dimensi waktu ini, saat ini, Daoyi muncul di depan Mileye. Dia memandang Daoyi dan tersenyum, "Bagaimana?" Mileye tersenyum pahit, "Masih sulit untuk kembali ke masa lalu." Daoyi tertawa, "Waktu seperti sungai yang panjang. Sangat mudah untuk berenang menyusuri sungai. Tetapi tidak terlalu sulit untuk berenang ke atas sungai. Namun, kamu tidak perlu membalikkan waktu atau apapun. Yang perlu kamu lakukan adalah untuk membunuh waktu." Mileye berkedip, "Potong waktu." Daoyi mengangguk. Dia mengambil pedang Mileye dan berkata, "Ingat, kamu adalah pedang kultivator. Benda mewah itu tidak cocok untukmu. Yang perlu kamu lakukan adalah melatih pedangmu untuk menembus batas dunia." Mileye sedikit penasaran, "Mendobrak batas dunia?" Daoyi tersenyum pada Mileye dan berkata, "Kamu seperti orang buta huruf." Mileye. Daoyi menjelaskan sambil tersenyum, "Batas dunia ini adalah waktu. Kamu sekarang perlahan-lahan terbiasa dengan waktu, jadi yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bagaimana membunuh waktu. Kalau tidak ada artinya bagimu untuk mengontrol waktu. Karena tidak masalah seberapa banyak kamu belajar menguasai waktu, kamu tidak sekuat ras alien. Yang perlu kamu lakukan adalah menghabiskan waktu, dan tidak ada yang punya waktu untuk bermain. Dengan cara ini, ras alien dan kamu berada di awal yang sama." Mileye bingung, "Jika kamu memotong waktu, kamu akan memotong orang ras alien. Kamu katakan sebelumnya." Daoyi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Maksudku, ketika 3 pedang menghancurkan waktu, mereka dapat menghancurkan orang ras alien, tapi itu hanya 3 pedang, karena mereka tidak hanya menghancurkan waktu. Bisakah pedangmu mencapai level itu?" Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Dibandingkan dengan mereka bertiga, pedangku mungkin sedikit lebih buruk." Daoyi berkedip, "Sedikit, kamu yakin?" Mileye. Daoyi menepuk wajah Mileye, wajahnya tidak setebal biasanya. Dengan itu, dia mengambil pedang dan berbalik dan memotongnya. Dimensi waktu di depan Mileye langsung menghilang. Daoyi menoleh untuk melihat Mileye, "Mulai sekarang, kamu mulai memperbaiki pedangmu, dan pertama-tama mencapai pencapaian dewa." "Pencapaian dewa?" Mileye bertanya, "Bagaimana caramu mencapai pencapaian dewa?" Daoyi menatap Mileye dan berkata dengan senyum, "Kenapa kamu tidak bertanya bagaimana cara membunuh orang ras alien?" Mileye. Daoyi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu adalah pedang kultivator. Kamu datang untuk bertanya padaku bagaimana aku ingin mencapai pencapaian dewa. Kamu gak salah." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku akan bertanya." Daoyi menatap Mileye dan berkata, "Pencapaian dewa, kamu harus mencari tahu mengapa alam fana diikuti oleh pencapaian dewa. Ini, aku ingin kamu pikirkan sendiri." Dengan itu, dia berbalik dan pergi.
Di tempat yang sama, Mileye duduk setelah hening sejenak. Mengapa pencapaian dewa setelah alam fana? Apa itu Tuhan? Lambat laun, Mileye mengerutkan kening. Bersambung.